Dalam pertarungan kemampuan angkatan udara antara China dan Amerika Serikat, kesenjangan tersebut jauh dari sekadar peralatan, mengungkap kebenaran di balik kekuatan militer China, segudang krisis di balik fasad kemakmuran. Apa yang memicu kecemasan para pilot China? Dari mana asal-muasal ketakutan mereka terhadap militer AS? Terlepas dari penampilan luarnya yang terlihat kuat, kemampuan tempur militer PKC sebenarnya tidak ada apa-apanya. Dari mentalitas hingga kemampuan, kesenjangan antara pasukan PKC dan pasukan AS tidak dapat diatasi. Terperangkap dalam sebuah siklus, metode pelatihan militer China terputus dari tuntutan pertempuran yang sesungguhnya. Sebuah kekuatan yang dikalahkan dalam sistem yang kaku yang merefleksikan kemakmuran palsu dari kekuatan militer PKC. Baru-baru ini, Wakil Ketua Tentara Pembebasan Rakyat China He Weidong menyerukan perlunya menghilangkan kemampuan tempur palsu di dalam jajaran militer, tetapi pernyataan ini belum dilaporkan secara terbuka oleh media resmi China. Alasan dibalik hal ini cukup jelas. Masalah kemampuan tempur palsu di dalam plat telah lama menjadi rahasia umum, tetapi pihak berwenang tidak mau mengakuinya secara terbuka. Apa sebenarnya kemampuan tempur palsu ini, dan seberapa lazimkah kemampuan tersebut di dalam plat? Mari kita selami serangkaian laporan militer di situs web resmi PLA untuk mendapatkan wawasan dan menggali kebenarannya. 1. Menelisik fasad palsu kekuatan militer PKC melalui perekrutan dan pelatihan. Sebuah laporan berjudul Sekolah Bintara Angkatan Udara Universitas Teknik Penerbangan mengintegrasikan ruang kelas dengan pelatihan tempur garis depan untuk mempercepat pelatihan perekrutan, menyoroti beberapa masalah mengejutkan di Angkatan Udara PKC. Kekurangan personel perawatan pesawat udara telah menyebabkan perekrutan mahasiswa sarjana yang terburu-buru. Pelatihan tidak berhubungan dengan persyaratan praktis, mengakibatkan siswa tidak memiliki pengetahuan teori dan pengalaman langsung yang memadai. Data perawatan yang tidak memadai dan prosedur penanganan kerusakan yang tidak standar membuat para siswa harus berjuang sendiri. Artikel ini menjelaskan bagaimana seorang siswa bermarga Huang, seorang sarjana, secara langsung direkrut sebagai calon bintara. Sebulan yang lalu, dia menyelesaikan studi teori tentang perawatan pesawat tipe baru di universitas dan telah memulai pelatihan praktis di lapangan. 3 bulan kemudian, mereka akan langsung ditugaskan ke unit yang ditunjuk dari unit magang mereka. Kutipan ini mencerminkan kekurangan personel perawatan pesawat udara yang parah di Angkatan Udara PKC. Pertimbangkan hal ini, seorang teknisi perawatan pesawat yang berkualifikasi biasanya membutuhkan pelatihan sistematis selama bertahun-tahun. Namun di militer PKC, lulusan universitas biasa hanya menjalani pelatihan singkat selama beberapa bulan sebelum ditugaskan untuk merawat pesawat bernilai jutaan dolar. Hal ini sama saja dengan mempertaruhkan aset militer negara yang sangat penting dan membahayakan nyawa para pilot. Laporan tersebut lebih lanjut mengungkapkan bahwa struktur pengetahuan para siswa ini secara signifikan tidak selaras dengan persyaratan pekerjaan yang sebenarnya. Meskipun setiap orang memiliki gelar sarjana dan telah mempelajari banyak pengetahuan teoritis, sebagian besar dari mereka belum pernah melihat pesawat yang sebenarnya. Beberapa siswa mengakui, ketika mereka pertama kali tiba di unit penerbangan Angkatan Udara Komando Teater Timur untuk pelatihan, mereka bahkan tidak dapat menyelesaikan simulasi operasi. Model pelatihan yang terpisah ini membuat sulit untuk mengembangkan kemampuan tempur yang mumpuni. Dalam konteks seperti itu, beberapa siswa hanya dapat mengandalkan belajar mandiri untuk mengisi kesenjangan keterampilan. Seorang siswa bernama Ding Xiaofen, mantan teknisi peralatan penerbangan di unit Angkatan Udara, masuk ke universitas di tengah jalan. Ketika dia kembali ke militer, dia menyadari bahwa perjalanannya masih panjang sebelum lulus. Jadi buku catatan tebal yang penuh dengan catatan pelajaran menjadi miliknya yang berharga. Buku catatan tersebut merangkum kesulitan utama dan metode penanganan kesalahan yang dia temui dalam pengoperasian. Meskipun upaya individu seperti itu patut dipuji, namun sulit untuk mengkompensasi kekurangan yang bersifat sistemik. Kesalahan besar militer PKC dalam standar pelatihan dan manajemen profesional telah lama sulit diatasi. Semua tanda menunjukkan bahwa dalam konteks peperangan modern, militer PKC menyerupai mesin yang tidak berfungsi. Meskipun komponen-komponennya berjuang untuk berfungsi, mereka gagal berkoordinasi menjadi kekuatan yang kuat, apalagi menantang lawan tangguh seperti militer AS.
2. Pola pemikiran dan pelatihan tempur yang sudah ketinggalan zaman. Menekankan pertempuran jarak dekat sembari mengabaikan perang informasi. Berfokus pada pelatihan manuver sembari mengabaikan kemampuan pemanduan, dan menekankan penetrasi ketinggian rendah sembari mengabaikan deteksi peringatan dini. Berbagai indikator ini menunjukkan bahwa meskipun Angkatan Udara PKC dilengkapi dengan sejumlah jet tempur canggih, pola pikir pelatihannya masih melekat di masa lalu, yang bertentangan dengan konsep tempur udara modern. Pada tanggal 22 Maret, menurut laporan dari situs web militer PKC, di sebuah bandara di Xinjiang Utara, jet tempur J-10C melakukan drama udara. Pilot tim merah mencoba melakukan serangan meriam, tetapi kembali dengan tangan kosong, terpaksa terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan tim biru. Penekanan pada kemampuan manuver dibandingkan pemanduan dalam pelatihan ini jelas gagal memenuhi persyaratan pertempuran udara modern untuk keunggulan informasi. Dalam sebuah laporan pelatihan konfrontasi oleh unit penerbangan Angkatan Laut Komando Teater Selatan yang dirilis pada tanggal 21 Maret, pesawat kedua belah pihak hanya berfokus pada pertempuran jarak dekat, mengabaikan aturan kemenangan dominasi informasi di medan perang. Seperti yang diungkapkan oleh komentator militer Shen Zhou, dalam pertempuran udara modern, keunggulan informasi adalah kunci kemenangan. Sarana seperti pesawat peringatan dini, tautan data, dan perang elektronik dapat membantu pesawat secara akurat menyerang sasaran musuh dari jarak jauh tanpa perlu pertempuran jarak dekat seperti di masa lalu. Dalam latihan Red Flag, militer AS berfokus pada melatih kemampuan tempur modern seperti deteksi peringatan dini, gangguan elektronik, dan transmisi tautan data. Sebaliknya, Angkatan Udara PKC tetap terobsesi dengan taktik duel meriam tradisional dan mungkin kesulitan untuk bersaing dengan lawan tangguh seperti militer AS. Seringnya penggunaan pelatihan tempur udara juga secara tidak langsung memperlihatkan kurangnya kepercayaan diri China terhadap kinerja rudal udara ke udara dan radarnya sendiri. Namun, penggunaan pelatihan rudal secara ekstensif menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa meskipun militer PKC mengklaim telah melakukan modernisasi, namun pola pikir dan pola pelatihannya yang sudah mengakar sulit untuk mengikuti perkembangan zaman. Pelatihan yang terpisah dari pertempuran sesungguhnya mengikis efektivitas tempur militer PKC. Pada akhirnya, keterbelakangan pola pelatihan militer PKC mencerminkan kekakuan seluruh sistem militernya. Di bawah sistem di mana partai berkuasa atas militer, militer tidak memiliki dorongan intrinsik untuk melakukan perubahan dan kesulitan untuk beradaptasi dengan kebutuhan perang modern. Tidak peduli berapa banyak senjata canggih yang diperoleh, senjata-senjata itu mungkin hanya berfungsi untuk mempercantik penampilan dan dekorasi. 3. Di balik propaganda rudal Thunderbolt. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan China dalam teknologi rudal udara ke udara telah menarik perhatian yang signifikan. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa teknologi tersebut telah melampaui teknologi AS. Namun, analisis yang lebih dekat mengungkapkan beberapa aspek yang meragukan di balik propaganda persenjataan canggih China. Pertama, ada perbedaan yang signifikan antara standar China dan Amerika dalam pengujian jangkauan rudal. Uji coba rudal China seringkali dilakukan dalam kondisi ideal, sementara data militer AS cenderung mencerminkan skenario pertempuran yang lebih realistis. Perbedaan ini seringkali menyebabkan angka-angka yang dibesar-besarkan dalam publikasi China. Ambil contoh rudal Thunderbolt 15, misalnya, diklaim PKC memiliki jangkauan melebihi 200 km. Dalam edisi kelima, Ordnance Science and Technology, pada tahun 2004, Kepala Insinyur Teknis Liang Xiaogeng dari Institut Penelitian Rudal Udara ke Udara membahas standar jangkauan rudal udara ke udara. Data jangkauan maksimum rudal udara ke udara China diukur dalam kondisi di mana kedua belah pihak yang terlibat terbang secara langsung pada ketinggian 10 km dan pada kecepatan 1,2 Mach. Liang Xiaogeng adalah pakar terkenal dalam bidang rudal udara ke udara dan pernah menjabat berbagai posisi seperti Kepala Insinyur Teknis Kelompok Industri Persenjataan China dan Kepala Kelompok Ahli Teknis Rudal Udara ke Udara China. Berdasarkan uji coba yang dilakukan oleh AS di Pangkalan Angkatan Udara Tyndall di Florida pada tahun 2021, jet tempur F-15C Eagle berhasil menghantam drone target subsonik BQM-167 dari jarak 203 km dengan
dengan menggunakan rudal M120D. Mengingat kecepatan maksimum drone target subsonik ini hanya 0,9 Mach, maka kecepatan maksimumnya mungkin hanya 0,7 hingga 0,8 Mach selama penerbangan normal. Tentu saja, F-15C tidak dapat mendeteksi dan melacak target di luar 200 km sendirian. Kemampuan ini dicapai melalui keterlibatan terkoordinasi dari satu pesawat yang meluncurkan rudal dan pesawat lainnya memberikan informasi target. Namun terbukti bahwa rudal IM-120D dipastikan memiliki jangkauan 200 km, dan kecepatan pesawat musuh mungkin hanya sekitar 0,8 Mach. Oleh karena itu, jika kita menerapkan standar yang digunakan oleh AS, masuk akal untuk memperkirakan bahwa jangkauan rudal Thunderbolt 15 mungkin kurang dari 140 km. Mengikuti pola perbedaan data jangkauan antara PKC dan AS, diperkirakan rudal Thunderbolt 21 yang diklaim PKC memiliki jangkauan 350 km kemungkinan besar memiliki jangkauan sebenarnya kurang dari 240 km. Sebaliknya, rudal M260 terbaru dari militer AS memiliki jangkauan uji coba 260 km. Ukurannya sebanding dengan IM-120D. Rudal ini dapat dipasang di ruang internal pesawat generasi kelima seperti F-22 dan F-35, sehingga memberikan kemampuan untuk menyerang dan mengalahkan jet tempur PKC. Selain itu, dalam hal kemampuan pemanduan rudal, militer AS memiliki keunggulan yang jelas. Rudal IM-120D menggunakan beberapa mode pemanduan yang menggabungkan teknologi canggih seperti radar pulse Doppler, inframerah, tautan anti data yang memberikan kemampuan serangan dari segala aspek, terlepas dari apakah pesawat musuh ada di depan, di belakang, di atas, atau di bawah. IM-120D dapat mengunci dan menghancurkan target secara akurat. Selain itu, rudal ini memiliki kemampuan anti-jamming dan kinerja tautan data yang luar biasa. Rudal ini memungkinkan pelacakan target yang stabil di lingkungan elektromagnetik yang kompleks dan memfasilitasi serangan terkoordinasi untuk berbagi informasi yang sangat meningkatkan kemampuan bertahan dan kemampuan serangan multi-target. Sebaliknya, rudal PKC belum diverifikasi dalam aspek kinerja penting ini. Militer AS memiliki pengalaman tempur yang kaya dalam peperangan elektronik dan senjata berpemandu presisi, dengan konsep operasional yang matang dan arsitektur sistem yang komprehensif. Jika terjadi eskalasi dalam situasi Selat Taiwan, militer AS dapat memanfaatkan keunggulan informasinya untuk mengambil inisiatif dalam persepsi, pengambilan keputusan, dan keterlibatan, sehingga memungkinkan rudal mencapai target mereka secara lebih efisien. Selain itu, militer AS dapat terlibat dalam operasi gabungan dengan sekutu, berbagi informasi medan perang dan secara kolaboratif membendung aksi militer China. Jika pertempuran udara diibaratkan sebagai baku tembak, sistem pemanduan canggih dan tautan data berfungsi sebagai sensor jarak jauh dan pengawasan yang lebih baik bagi para prajurit, sementara kemampuan perang elektronik yang kuat berfungsi sebagai selubung yang tidak terlihat. Berbekal persenjataan ini, militer AS akan sangat diperkuat dalam pertempuran udara di masa depan. Angkatan Udara PKC mungkin akan meratapi keterbatasannya, menjadi mangsa di bawah cengkeraman militer AS. 4. Dari pola pikir hingga kemampuan, kesenjangan yang tidak dapat dijembatani antara kekuatan militer PKC dan AS. Sejak lama, PKC telah mahir memanfaatkan berbagai metode propaganda untuk membentuk opini publik yang menguntungkannya, khususnya di bidang militer. Mereka sering dengan sengaja membesar-besarkan performa senjata dan kemampuan tempur untuk meningkatkan moral dan menghalangi lawan. Namun, beberapa pilot yang tadinya percaya bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan jet tempur AS telah menyadari perbedaan besar dalam kemampuan antara kedua belah pihak setelah bertemu satu sama lain. Sebuah artikel berjudul, "Sebuah skuadron penerbangan dari Brigade Penerbangan Angkatan Udara menempa pedang langit yang berani untuk menang," diterbitkan di Surat Kabar Militer PKC pada tanggal 6 Februari. Para pilot dengan jujur mengakui bahwa mereka dapat dengan jelas merasakan kesenjangan yang sangat besar dalam tingkat pelatihan ketika berhadapan dengan jet tempur Amerika dan Jepang. Seperti yang mereka katakan, dalam konfrontasi udara, hanya dengan satu atau dua manuver, tingkat latihan lawan akan terlihat jelas, dan tidak ada yang bisa dibodohi oleh siapapun. Kata-kata ini secara efektif menyoroti kekurangan pelatihan militer PKC. Bahkan pemimpin skuadron pun harus mengakui kenyataan ini. Setelah menyelesaikan setiap misi,
Dia dengan rajin meninjau detail pertempuran, mengevaluasi kekuatan musuh secara objektif, dan merenungkan bagaimana meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Bahasanya telah mengungkapkan penyimpangan dari kepercayaan diri di masa lalu. Dia tidak hanya berani mengatakan bahwa mereka akan menerapkan pencegahan yang lebih besar kepada lawan, tanpa menyebutkan kemampuan atau kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Hal ini mencerminkan kurangnya kepercayaan dirinya dalam mengalahkan militer AS. Militer AS mengungkapkan bahwa jet F-35 mereka telah melakukan pertemuan jarak dekat dengan pesawat tempur J-20 China di Laut China Timur. Selama pertemuan ini, J-20 menunjukkan tanda-tanda yang jelas dari kurangnya kepercayaan diri dan memilih untuk menghindar ketika didekati oleh F-35. Selanjutnya, pilot AS memberikan penilaian yang sederhana dan langsung terhadap kinerja J-20, tidak layak untuk dilanjutkan. Sebaliknya, militer PKC tetap bungkam tentang pertemuan ini, menghindari penyebutan apapun tentang hal itu. Dengan penuh percaya diri, para pilot China ini sangat ingin menyerang dan mengalahkan musuh pada kesempatan pertama. Namun, ketika mereka berhadapan dengan jet tempur Amerika, kepercayaan diri mereka meletus seperti balon yang tertusuk, langsung lenyap begitu saja. Dihadapkan dengan peralatan canggih dan taktik terampil dari militer AS, mereka seperti anak domba yang menjadi sasaran predator ganas, gemetar ketakutan, berdoa agar cobaan ini segera berakhir. 5. Terjebak dalam kebiasaan, terputusnya hubungan antara metode pelatihan PLA dan persyaratan tempur. Kekhawatiran pilot China terhadap kekuatan militer AS tidak diragukan lagi berakar pada kesenjangan dalam kinerja peralatan. Sebagai contoh, perhatikan laporan pelatihan penerbangan siang dan malam yang dilakukan oleh unit Angkatan Udara PLA di Komando Teater Pusat pada tanggal 16 Januari. Laporan itu mengklaim bahwa setelah mengidentifikasi target, pilot melakukan pengeboman di ketinggian rendah dengan cara yang mengingatkan kita pada Perang Dunia II dan menyatakan bahwa target tersebut hancur. Namun, dalam peperangan modern, taktik seperti itu sama saja dengan hukuman mati. Sebagai contoh, militer AS telah lama meninggalkan pengeboman di ketinggian rendah dan memilih bom berpemandu presisi yang dapat menyerang secara akurat dari jarak puluhan kilometer. Sebaliknya, rudal udara ke darat andalan Angkatan Udara PLA, seperti KD-88, hanya memiliki jangkauan 200 km dan membutuhkan waktu 12 menit untuk mencapai target mereka. Ini berarti bahwa pesawat harus berada dalam jangkauan pertahanan udara musuh setidaknya selama 12 menit, mengekspos diri mereka pada bahaya yang ekstrim. Angkatan Udara PLA juga menghadapi masalah yang sama dalam latihan serangan maritimnya. Mereka memprioritaskan pelatihan untuk penetrasi di ketinggian rendah dengan mematikan radar, mencoba untuk mengejutkan target maritim. Namun, dalam perang laut modern, taktik Perang Dunia II seperti itu terbukti tidak efektif. Kapal perang umumnya dilengkapi dengan radar peringatan dini yang canggih, rudal anti-pesawat, dan sistem peringatan helikopter, sehingga mudah untuk mendeteksi dan menembak jatuh pesawat PLA sebelum mereka memasuki jangkauan serangan. Sebaliknya, militer AS telah mengembangkan seperangkat metode tempur modern yang komprehensif yang menekankan keunggulan informasi, serangan presisi, dan operasi terintegrasi. Menghadapi ancaman ketinggian rendah dari China, militer AS dapat secara efektif melawan upaya penyergapan dengan menggunakan sarana seperti pesawat HWACS dan tautan data. Ketidaksesuaian antara konten pelatihan Angkatan Udara PLA dan persyaratan tempur terlihat jelas dalam kompetisi menembak sasaran Golden Dart. Menurut laporan dari situs web militer PLA, pilot yang berpartisipasi diharuskan mengemudikan jet tempur untuk menghancurkan target darat atau laut, dengan skor yang lebih tinggi diberikan untuk ketepatan yang lebih tinggi. Namun, apakah model pelatihan tunggal ini benar-benar dapat meningkatkan kemampuan tempur pilot masih sangat dipertanyakan. Seperti yang diakui oleh salah satu pemenang Golden Dart, mereka menghadapi target tetap yang sama setiap hari, dengan fokus pelatihan adalah menghancurkan target ini secara berulang-ulang. Kami mulai dengan membidik sasaran yang lebih besar, dan setelah berhasil, secara bertahap mempersempit area sasaran, berlatih selangkah demi selangkah sampai kami dapat secara akurat mengenai sasaran terkecil. Namun demikian, bahkan pilot yang telah memenangkan sejumlah penghargaan ini, mengakui bahwa menghadapi target yang
berubah dengan cepat dalam pertempuran yang sebenarnya, mencapai tingkat serangan presisi yang sama masih belum pasti. Kata-kata ini menunjukkan inti permasalahannya. Pilot menghabiskan banyak waktu dan energi untuk berlatih demi memenuhi standar tertentu, namun kurang percaya diri ketika diterjunkan ke medan perang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara konten pelatihan Angkatan Udara PLA dan tuntutan pertempuran di dunia nyata. Sebaliknya, konten pelatihan militer AS beragam dan kaya akan realisme pertempuran. Selain mata pelajaran konvensional seperti pertempuran udara, militer AS memberikan penekanan yang lebih besar pada pelaksanaan latihan ofensif dan defensif dalam lingkungan elektromagnetik yang kompleks. Mereka memanfaatkan teknologi simulasi canggih untuk menciptakan skenario medan perang yang realistis bagi para pilot, melatih mereka untuk mengidentifikasi kawan dari lawan, memanfaatkan peluang, dan merespons dengan cepat. Melalui latihan berorientasi tempur ini, pilot militer AS mampu menjaga ketenangan, mengambil keputusan tegas, dan memaksimalkan efektivitas tempur ketika dihadapkan dengan situasi pertempuran sebenarnya. Bahaya kekuatan militer palsu. Dari perekrutan dan pelatihan hingga latihan tempur yang sesungguhnya, dari persenjataan canggih hingga perang sistematis, di balik fasad kemakmuran itu terdapat Angkatan Udara PKC yang terganggu oleh masalah moral dan kemampuan yang tidak memadai. Pasukan ini mungkin masih mengesankan selama parade, tetapi ketika dihadapkan pada tantangan perang modern, diragukan apakah mereka dapat memikul tanggung jawab berat untuk menjaga keamanan nasional. Hilangnya kekuatan militer China berasal dari konsep militernya yang sudah ketinggalan zaman dan kekakuan mekanisme institusionalnya. Di bawah komando sistem persenjataan partai, militer telah menjadi alat untuk mempertahankan dominasi partai daripada menjadi kekuatan yang membela kepentingan nasional. Dengan tentara yang tidak memiliki rasa misi untuk mendedikasikan diri mereka pada pertahanan nasional, konstruksi militer tentu saja kesulitan untuk fokus pada pertempuran yang sebenarnya dan memenuhi standar tingkat atas. Ditambah dengan lemahnya kecakapan teknologi dan kurangnya dorongan inovasi, militer PKC ditakdirkan untuk semakin tertinggal jauh di jalur modernisasi. Kekuatan militer palsu PKC tidak hanya membahayakan keamanannya sendiri, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap stabilitas regional. Di satu sisi, China mungkin melebih-lebihkan kekuatan militernya, sehingga mengarah pada tindakan agresif yang mengancam perdamaian regional. Di sisi lain, kesalahan penilaian terhadap kekuatan militer PKC oleh negara-negara tetangga dapat memperburuk perlombaan senjata dan memicu dilema keamanan baru. Kekuatan palsu Angkatan Udara China adalah mikrokosmos dari keseluruhan PLA. Melalui lapisan kabut, apa yang kita lihat adalah militer yang kehilangan kemauan untuk berperang dan kemampuannya, yang ditakdirkan untuk kalah.